Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Masih bersama saya Dwi Arel dan kali ini kita ada di segmen bisnis guys. Di studio Cewek Ekam kita kedatangan cewek cantik. Gak cuman cantik ya guys. Dia adalah seorang entrepreneur muda guys, pebisnis muda gitu. Selain mahasiswa, cewek cantik ini punya banyak usaha lain gitu. Dia pernah bekerja, dia pernah jadi model, pernah jadi dancer, bahkan dia punya usaha kafe. Owner dari Mantan Sultan. Mantan Sultan, apakah itu? Kita langsung ketemu sama mbaknya yang cantik guys. Hai mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak cantik ini bernama Anita Heavy Octavia. Dulu katanya waktu jadi model dia terkenal dengan nama Anita Cantika. Mungkin ada yang ingat ya teman-teman di rumah ya, waktu masih SMP, zaman-zaman SMP ya mbak? Iya. Tapi kayaknya dia sekarang lebih akrab disapa dengan Anita. Iya. Langsung aja Mbak Anita, kesehariannya selain jadi owner dari Mantan Sultan ini apa Mbak? Samping aku sih kayak kuliah juga sih. Oh iya, dia kuliah juga guys, mahasiswa. Semester berapa Mbak? Sekarang semester 2. Semester 2. Di mana kalau boleh tahu? Universitas Malahayati. Universitas Malahayati. Wah, ambil jurusan apa nih? Farmasi. Farmasi. Tapi kok dia senengannya bisnis ya? Aneh juga saya. Kenapa ini? Nggak nyambung kayaknya ngambil jurusannya sama ininya, usahanya. Kalau dulu tuh dari SD mungkin ya, emang lebih suka ke usaha bisnis. Cuman semenjak kayak cita-citanya ke kesehatan. Sudah berapa lama usaha Mantan Sultan ini? Kita bilangnya Mantan Sultan aja ya guys ya, biar pendek. Kalau dulu sih dari 2019 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. 2019 iya. Kenapa dikasih nama Mangga Ketan Sultan? Karena dulu itu kan saya punya kafe juga, cuman berbareng sama teman kerjasama, dan itu posisinya nama kedainya tuh kedai Mantan. Nah, Mantan itu di jurusannya dalam satu menu, jadi Mangga Ketan gitu. Karena yang laris ya cuman itu gitu, yang paling best seller kedai Mantan. Makanya begitu udah tutup kafe yang bareng teman, nah buka lagi sendiri. Bukailah yang Mangga Ketan ini, makanya mantannya masih gitu. Kayaknya terobsesi sama mantan ya. Perlu dicurigai. Punya kafe namanya Mantan, punya usaha namanya Mantan. Ada apa ini ya? Untuk para mantan yang di rumah. Jadi inspirasi kayaknya ya, luar biasa perizinannya. Sudah adakah? Kalau perizinan belum sih. Belum. Iya. Halalnya apanya gitu? Belum? Kalau iya belum. Belum sama sekali. Iya. Wah. Lumayan harus diperjuangkan itu, karena kita paling enggak halal itu harus, apalagi makanan seperti ini. Iya. Usaha Mantan ini sekarang dipegang sendiri atau ada yang membantu? Ada yang bantu kayak karyawan gitu sih. Jadi nggak dipegang sendiri ya? Sebenarnya kemarin itu dua mingguan yang lalu saya megang sendiri, dan sebelumnya. Cuman karena kepepet sama saya mau ke kampus lagi kan, karena saya di kampus tuh asrama, jadi nggak bisa full time dengan usaha-usaha gini. Jadi nyoba nyari karyawan yang jujur, dan ya yang bantu karyawan. Membantu karyawan, jadi ya udah nggak di-handle sendiri lah ya guys. Oke. Bukanya dari jam berapa nih Mbak, kalau boleh tahu? Dari jam 9 sampai jam 5. Jam 9 sampai jam 5 guys, jam 5 sore. Selain outletnya, outletnya ada di mana Mbak? Di depan kampus UIN Raden Intan. Di depan kampus UIN Raden Intan guys, gitu. Tapi kan tuh banyak ya? Iya. Itunya deretan ini spesifikasinya di Alfamaret, sampingnya Nasi Rames mahasiswa. Di depan Alfamaret, cari Alfamaretnya aja dulu. Kan Mantan ini nggak cuma Mbak yang buka usaha ya, gitu. Ada beberapa usaha-usaha lain juga yang buka produk yang sama. Kenapa milihnya produk ini?
nggak takut bersaing karena kan banyak juga itu. Karena dari dulu kan saya usahanya kayak mengangkatan gini dan gampang dibuat, dan kebetulan saya buka di Win itu karena di situ nggak ada saingan atau tidak ada yang jual gitu. Kayak saya berani buka di situ karena kebetulan nggak kampus-kampus kan rame, dan saya coba buka di situ ya alhamdulillah rame juga gitu kan. Saingan tuh nggak ada kalau di sana karena ya di kampus Win ya nggak ada. Berarti memang udah cek ombak lah ya, tahu bener kondisinya ya gitu. Yang jual mangga ketan ini Bandar Lampung kesanaan gitu, Tanjung Karang, di UIN nggak ada gitu. Wah, luar biasa nih Mbak. Bisnis ini gitu, ini kan termasuk bisnis ya gitu. Modalnya waktu awal kalau boleh tahu dari mana? Modal saya, modal yang ini dari saya yang punya bisnis itu, yang apa, kafe itu, itu kan udah lama tuh. Kebetulan pas saya masuk asrama ini saya juga usaha juga di asrama, di dalam asrama itu. Jadi duitnya muter-muter, nggak bisa habis. Keren ya. Mahasiswa biasanya kalau ditanya modalnya dari mana, mama, papa gitu. Dia enggak gitu, berputar ternyata. Apakah seperti ini, bisnis kayak gini ini orang tua tahu? Tahu, mendukung. Ya mendukung karena emang udah dari SD mungkin ya, dari SD SMP itu udah sering ini apa sih, tahu dia sering jual. Jadi orang tuh ya udah, bahkan kalau orang tuh mah jarang ngasih duit jajan gitu, sekarang udah jarang. Enak ya jadi orang tua dia ya. Sebetulnya aja gak pernah ngasih duit jajan ya. Dari SD tuh kalau boleh tahu jualan apa? Kalau dulu aku SD itu masih pengen jualan tuh kayak es balon gitu kayak nasi uduk dari mama buat iseng-iseng, terus bawa cuman 10 bungkus jual, cuman formalitas doang dagang ya udah gitu. Kalau bawa cuman dikit, paling cuman 5-10, yang penting udah habis sudah. Untuk ukuran cewek cantik kayak dia saya jadi ini ya kepo. Malu gak sih kamu sebenarnya jualan kayak gitu? Kan biasanya ya anak-anak seumuran SD, seumuran kita gitu, di bumi tanah air tercinta kita ini, saat ada temen yang SD jualan itu biasanya jadi sesuatu yang dicemooh atau apa gitu. Kamu nggak malu kayak gitu? Sebenarnya sih kalau kata temen ya banyak sih yang bilang, oh nggak malu sih gitu jualan gitu. Terus bahkan waktu itu mama pernah bilang, apa sih, kenapa sih jualan terus, emang mama ini nggak pernah ngasih duit gitu kan. Cuman ya gimana ya, kalau emang udah keseringan kita jualan, seharinya nggak jualan tuh kayak apa ya yang mau gue jual untuk besok, mikirnya gitu. Jadi kayak ya udah kan, kawan-kawan tuh sampai bilang, udah sini berhenti jualannya, orang tua lu tuh mampu gitu kan, kalau mau jual-jualan kayak gitu. Terus yang ada di pikiran saya tuh ya udah orang tua saya loh yang mampu. Kalau saya kan ya, kalau emang duit sendiri, untuk duit kita sendiri kan lebih enak gitu loh. Kayak kita mau nongkrong sama teman tinggal duit kita sendiri, kita mau beli apa-apa pakai duit sendiri, itu kan lebih enak. Ini harus jadi pembelajaran nih anak-anak Indonesia. Kira-kira orang tua kamu usahanya apa? Kalau mama itu emang punya pangkalan gas LPG tuh. Kalau papa dia di apa sih, di Rawajitu, tapi bagian manajer usaha tebu, PT apa ya, lupa PT-nya, PNS PNS. Kerja di perusahaan lah ya gitu. Tapi kalau dilihat dari kamu dari kecil itu udah punya jiwa bisnis ya, seperti itu. Didikan orang tua gitu di rumah gimana kira-kira? Karena banyak anak sekarang itu lebih nyaman untuk begini sama orang tua dibandingin mau berpikir sejauh itu. Menurut aku pemikiran kamu dari kecil mau usaha itu sesuatu yang unik gitu ya untuk kita gitu. Didikannya seperti apa mamah gitu? Atau kalau misalnya nih, kalau kamu pingin sesuatu harus usaha atau gimana, kok yang bisa buat kamu seperti itu? Apa karena ngelihat mamah dagang gitu atau apa? Tapi kan banyak yang orang tuanya dagang, anaknya enggak ini ya. Iya, kalau aku sih kayaknya sih keturunan mama ya. Soalnya mama itu bisnisnya apa sih, selang-seling tuh. Ada kayak punya toko sembako, punya ini, terus punya outlet nasi goreng juga, pecel lele, itu banyak. Dan apa namanya, putus asanya dia untuk kayak nggak bisnis lagi tuh karena kayak karyawannya nggak jujur, jadi dia kayak udah males gitu. Mungkin dari mama kali ya, kayak kebetulan aku 5 saudara tuh cuma aku doang sih yang kayak bisnis gitu. Yang lainnya emang pada minta tinggal nadah gitu doang. Kalau boleh tahu kamu sukunya apa?
Kalau mama Lampung, kalau papa Palembang. Saya kirain dia Padang. Kebayangin dari kecil dia udah berpikir seperti itu. Wah, saya aja nunggu tua loh saya. Saya kalau nggak kebentur masalah saya nggak usaha. Belajar kuliner gini dari siapa? Belajar kuliner. Saya sendiri. Awalnya cuma iseng, cuma buat makanan gitu kan. Kok barang pas udah nyoba terus kayak ada bulan-bulan puasa gitu kan, nyobalah jual ini gitu kan. Barang mah laku. Kadang sampai dari jam 3 asar itu keluar, karena sampai isya itu baru pulang. Jam 9 baru pulang, karena kan nganter-nganter. Kadang kalau pakai motor ya paling 2 motor gitu teman kawan. Luar biasa ya guys. Yang di rumah nanya, sebelum saya cip-cip ya, harganya. Kalau yang kecil itu 10.000. Oh, ada yang kecil juga. Ada. Oh, gitu. Pakai mika seperti ini? Iya, tapi dia yang bulat. Oh, yang bulat. Iya, itu 10.000. Iya. Gitu. Itu untuk 2 varian ini sama? Sama. Oke. Di kedai kamu variannya selain ini ada yang lain? Enggak, cuman ini doang. Cuman ini 2 ya, gitu. Best sellernya mangga ketan atau durian ketan? Dua-duanya sih lebih. Dua-duanya. Ya, kayaknya enak bener ya. Nggak tahan saya. Oke, harganya tadi yang kecil 10.000. Iya. Terus yang besar 20. Ini 20. Ini besar atau ada lagi yang besar? Ada Enggak, medium? ini yang ada besar. Jadi cuman 2 varian dan 2 ini ya, Iya, gitu. 2 ukuran. Selain di outlet, jualannya di mana lagi? Pakai medsos kah atau dititipin di mana atau gimana? Kalau outlet terus di medsos, medsos tuh kayak ya di WA, di WA, IG gitu. Terus sama kayak ibu-ibu kayak bazar gitu-gitu sih. Oh, kamu ikut juga? Kamu ikut organisasi UMKM nggak? Enggak, cuman kayak ibu-ibu tuh udah kenal aku. Dia sering ngambil sama aku, jadi kayak minta apa setiap kayak ada mau jalan sehat atau apa, dia tinggal calling, aku pesennya 20, ntar dijual lagi gitu. Oh, kamu jadi distributor udah punya reseller kamu ya? Wah, luar biasa. Setiap hari kalau boleh tahu, habis berapa porsi, Nita? Kalau porsi sih kadang sampai 40 ya, 40-50 mungkin. Itu minimnya ya. Kadang sampai ya 4 kilo lah, 4 kilo ketan gitu kan. Cuman ya paling banyak ya kadang sampai 90 cup, karena apalagi kalau bulan puasa itu membludak itunya pesanannya, membludak. Biasa ya gitu ya. Kamu tenaganya kuat juga kalau kayak gitu. Itu yang masak itu selain kamu ada yang lain nggak? Dipegang sama kamu atau ada yang masak? Masih aku sendiri. Cuman semenjak kadang pesanannya banyak gitu ya sama karyawan itu, kadang dibantu. Iya, kalau sampai segitu banyaknya ya luar biasa, dia kuat juga gitu. Satu lagi yang aku mau tahu, adakah kendalanya? Jualan duren sama ketan ini kan kadang-kadang musiman ya. Kalau lagi banyak murah, gampang di Lampung. Tapi kalau misalnya lagi sulit gimana kamu? Ini menyikapinya? Oh ya, kalau lagi susah kan kadang nyarinya susah banget. Cuman ya aku usahain kalau emang tahu tempat-tempat jualannya aku cari. Cuman kalau emang nggak ada ya paling aku sholat dulu kayak nggak ngereading stok. Cuman kalau durian kan tetap karena ada langganan. Cuman kalau mangga ini yang susah. Kalau lagi musim yang murah kayak sekilo cuman 10.000 gitu kan. Kalau sekarang udah susah, harganya mahal gitu kan. Gitu sih. Terus antara nih ya, kalau mangga duren ini lagi musim kan murah banget ya gitu. Sama waktu lagi nggak ada bener gitu ngilang, itu harganya berubahkah mengikuti ini atau gimana? Enggak, tetap sama. Terus kamu dapat untungnya dari mana? Menyikapinya gimana? Sebenarnya kalau untungnya tuh terakhiran sih kalau untung ya, kalau terakhiran yang penting pas ada susah ya harus adain stok gitu, karena biarin buat kayak customer-customerku tuh nggak kecewa gitu kan. Kan kadang-kadang ada yang jualan gitu ya, lagi susah guys gitu manggahnya, jadi harganya di up. Ada yang begitu ya gitu. Jadi ternyata kamu nggak berubah harganya? Nggak, tetap sama. Keren, luar biasa. Kamu sekolahnya farmasi tapi pinter ya kamu. Keren, luar biasa. Nita, tadi kan ngomong jualannya di medsos juga ya, gitu. Nomor HP-nya yang bisa dihubungin untuk pemesanan ya? Iya, jadi gimana nih? Ya sebutin, ingat? Oh, ingat.
Ya, di nomor WA itu 0897 5854 090. Oke, nanti ada ya di deskripsi. Nah, untuk di medsosnya Nita. Medsosnya itu @manggaketan.sultan. Itu di IG atau Facebook? Di Instagram. Di Instagram, di Facebook? Facebook nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Kalau di GoFood lainnya misalnya gitu di Shopee atau di apa adakah? Kalau buat ke situ belum, cuman kalau Gojek ini lagi mau diurus ke perusahaan. Jadi sabar ya untuk teman-teman yang di rumah, kalau yang nggak bisa keluar harap bersabar itu. Telepon aja ya. Ayo dong sahabat Cowok Eka, mampir ke outlet Manggaketan Sultan yang ada di depan kampus UIN Raden Intan, samping Alfamaret dan depan Nasi Rames mahasiswa. Wah, jangan sampai nggak diicip-icip ya di seputaran UIN, terutama untuk para mahasiswa UIN ya, banyak tuh yang suka ini ngelihat videonya Cowok Eka. Oke, sebelum ditutup harus diicip dulu biar nggak katanya gitu ya kan. Boleh ya diicip ya? Boleh. Oke. Nih saya milih mangga apa durian? Saya mau dua-duanya, tapi yang di belakang kamera itu kayaknya sudah tahan kata dia gitu ya kan. Oke, baiklah. Kita bestsellernya mangga atau durian? Kalau lebih ke ini sih kayak mangga, semua sih sebenarnya tuh. Dua-duanya. Berbanding dia. Pasti enak bener ya kalau sampai gitu ya. Saya jadi traveling loh dia ngomong kayak gitu. Wah, kejunya banyak bener guys. Ini 20.000 ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, ini fla atau susu ini? Itu fla krim plus Krim ya? susu, iya. Ada susunya, ada fla. Penuh guys. Coba bismillahirrahmanirrahim. Bentar, kamu masak ketannya. Bener pulen. Ini untuk ketannya ini ada ya ketan Thailand ataupun lokal. Kamu pakai yang mana? Thailand. Pantes, enak. Sabar ya, bersabar. Yang di belakang itu saya enak ini loh, nggak mau berhenti. Boleh nggak kalau nggak berhenti? Rugi kalian kalau nggak beli, beneran 20.000 loh. Lihat aja kejunya tuh kan. Mangganya manis. Ketannya itu pulen, gurih, terus ada susunya kayak krim-krim gitu ya? Iya, ada krimnya juga. Kejunya lagi, aku suka keju masalahnya. Kamu untuk mangga pilihnya mangga apa nih? Atau basing aja? Aku mangganya sih Darmayu, tapi yang Jawa bukan yang lokal. Oh, ada? Ada. Kalau yang lokal dia tuh ada asemnya. Kalau yang Jawa itu lebih ke manis dan warnanya oranye. Kalau lokal dia kuning. Warnanya oranye tuh cakep ya. Saya nggak mau berhenti. Durasi katanya yang di belakang itu. Sekali lagi. Enak loh ini. Nita, nanti kapan-kapan mau lagi dong. Enak loh. Aduh. Berhenti, sabar. Oke. Wah, nggak mau berhenti guys. Beneran. Kalau sampai lakunya banyak luar biasa. Kamu harus urus perizinannya nih. Ya, benar luar biasa guys. Nita, harapannya apa nih untuk mantan Sultan? Harapannya semoga atlet yang dari kecil bisa jadi besar dan bisa punya cabang di mana-mana. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan kalau boleh minta sedikit motivasi untuk para generasi muda Lampung khususnya. Motivasinya buat teman-teman yang ada di rumah, sampai kapan mau minta sama orang tua? Lebih baik kita mencari mencari uang sendiri, karena menghasilkan uang sendiri itu lebih enak daripada meminta gitu. Benar, love you Nita. Luar biasa loh, saya pengen jadi mama dia. Oke, luar biasa, subhanallah, masya Allah. Oke, Nita, terima kasih. Sekali lagi saya mewakili dari Cowok Ekam. Terima kasih karena mau berbagi dengan kami di sini. Terima kasih karena sudah mau mempromosikan produknya di sini. Dan untuk teman-teman yang di rumah,
Mudah-mudahan jadi sedikit motivasi ya gitu. Jangan gengsi intinya. Iya. Cewek cantik loh, jualan pinter loh, enak loh. calon pengusaha sukses kayaknya. Amin ya robbal alamin. Untuk usahanya mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Diberikan kesuksesan dan diberikan kemudahan sama Allah, keberkahan, semua yang dicita-citakan semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau boleh saya ngasih sedikit permintaan, jangan berhenti ya kamu, enak manggil. Saya tiba-tiba jatuh hati sama ini. Kayaknya pingin aja rasanya. Oke, kita tutup bincang kita pada malam hari ini. Saya Dwi Arel bersama Anita Efraktavia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.